Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab Mika pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-16. Saya mengajak kita semua untuk mari mengambil Alkitabnya dan nanti kita akan membaca dan akan merenungkan firman Tuhan ini secara bersama-sama. Mari kita akan membaca dari kitab Mika pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-16. Begini bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Mika, orang Moreset pada zaman Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari baitnya yang kudus. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Lululah gunung-gunung di bawah kakinya, dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api, seperti air tercurah di penurunan. Semuanya ini terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Sebab itu aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. Segala patungnya akan diremukkan, segala upah sundalnya akan dibakar, dan segala berhalanya akan kuhancurkan. Sebab dari upah sundal dikumpulkan semuanya itu, dan akan kembali menjadi upah sundal. Karena inilah aku hendak berkeluh kesah dan meratap, hendak berjalan dengan tidak berkasut dan telanjang, hendak melolong seperti serigala dan meraung seperti burung unta. Sebab lukanya tidak dapat sembuh, sudah menjalar ke Yehuda, sudah sampai ke pintu gerbang bangsaku, ke Yerusalem. Di Gad, janganlah sampaikan berita, jangan sekali-kali menangis. Baiklah, gulingkan dirimu dalam debu di Bet Leafra. Berkemaslah hai penduduk Safir dengan telanjang dan malu. Tidak berani keluar penduduk Zaanan. Ratapan Bet Haazel menghalangi engkau untuk tetap berdiri. Dengan bimbang penduduk Marot berharap akan kebaikan, sebab malapetaka turun daripada Tuhan sampai ke pintu gerbang Yerusalem. Pasanglah kuda teji pada kereta, hai penduduk Lakis. Inilah permulaan dosa bagi putri Sion, sebab padamulah terdapat pelanggaran Israel. Sebab itu baiklah diberi hadiah perpisahan kepada Moreset Gad. Rumah-rumah Akzib akan menjadi tipu daya bagi raja-raja Israel. Penakluk masih akan kudatangkan kepadamu, hai penduduk Maresha. Kemuliaan Israel akan sampai di Adulam. Cukurlah dan gundulkanlah kepalamu, karena anak-anak kesayanganmu. Jadikanlah kepalamu gundul seperti gundulnya burung bangkai. Sebab daripadamu mereka akan masuk pembuangan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari kitab Mika pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-16, tentang pemberitaan penghukuman atas Israel dan Yehuda. Arti nama Mika adalah siapakah yang seperti Allah. Mika merupakan seorang nabi yang sejaman dengan Yesaya. Mika berasal dari kota kecil Moreset di Sivela. Jadi tampaknya logis bahwa dia seorang petani atau pengrajin kecil. Tapi kita tidak memiliki cara untuk memastikannya. Kampung halamannya disebut Moreset, Gad,
dalam Mika pasal yang pertama ayat yang ke-14. Karena lokasinya di daerah Gad, telah dikenali sebagai Tel El Judaidah masa kini, yakni sekitar 25 mil ke arah barat daya, sekitar 20 mil di sebelah barat pesisir Laut Tengah, dan sekitar 20 mil di barat Laut Lakis, sebuah kota yang tua. Kota ini terletak sekitar 30 meter di atas permukaan laut, dapat mengawasi jalan raya dekat pantai di dataran itu, yang telah dilintasi pasukan kafilah dagang yang tak terhitung banyaknya ketika menempuh jarak antara Mesir dan Mesopotamia. Kitab Mika ini ditujukan kepada Israel, kerajaan utara, dan Yehuda, kerajaan selatan, tapi secara khusus diarahkan kepada bangsa Yehuda. Mika menegur Israel dan Yehuda karena mereka tidak berlaku adil terhadap sama manusia dan tidak hidup suci di hadapan Allah. Mika menubuatkan penghukuman Allah atas Yehuda dan Israel. Namun setelah penghukuman selesai, bangsa itu akan dipulihkan dan Mesias akan memerintah. Pada masa Mika, negara Asyur muncul sebagai adik kuasa dunia. Raja Ahaz mencari pertolongan Asyur terhadap musuh lawannya Israel dan Aram. Kita bisa lihat dalam Yesaya pasal 7. Akibatnya kemerdekaan bangsa Yehuda hilang karena harus tunduk kepada Asyur. Itu kita bisa lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 32 dan pasal 16 ayat yang ke-20. Keadaan rohani dan moral bangsa Yehuda di waktu itu rendah sekali. Dicatat bahwa mereka penyembah berhala dan semakin diperluas. Ada juga yang kita bisa lihat dalam 2 Tawarik pasal 28 ayat 3. Mereka mengorbankan anak-anaknya sendiri dalam upacara keagamaan, di mana anak-anak mereka dikorbankan bagi Molok, dewa Moab. Dan pada saat itu, para nabi dan imam hampir semuanya palsu. Hakim-hakimnya terlibat dalam korupsi dan mengejar suap. Yang kaya menindas kaum miskin, menindas janda dan yatim piatu. Bapak Ibu Saudara terkasih, sedangkan dalam Mika pasal 1 hari ini dapat kita bagi ke dalam 3 bagian. Yaitu yang pertama, dalam pasal 1 ayat 2 sampai 4 tentang kedatangan Tuhan dan penghakiman. Dalam bagian pertama ini Mika menggambarkan amarah Tuhan terhadap kejahatan dan penyembahan berhala orang-orang Israel. Mika mulai dengan menjelaskan bahwa Allah ada di dalam baitnya dan menuduh umatnya dari sana. Lalu oleh karena Allah sedemikian marah terhadap umatnya, dia sendiri keluar dari baitnya untuk berperang dengan mereka. Kemudian yang kedua, dalam pasal 1 ayat 5 sampai 7 berbicara tentang kehancuran kota Samaria. Dalam bagian ini merupakan kelanjutan dari ayat yang keempat. Lukisan terlihat menggambarkan penjungkir balikan Samaria. Kita melihat suatu kehancuran total di mana batu-batu dari gedung-gedung dan tembok-tembok kota itu digulingkan ke lembah. Sebab akibat untuk semuanya itu terlihat di ayat yang ke-7 yang menegur Israel atas berhala dan persundalan mereka. Sedangkan yang ketiga, dari pasal 1 ayat 8 sampai 16, yaitu tentang akibat dari dosa Samaria pada kota Yerusalem. Bagian ketiga ini menjelaskan bahwa penyakit yang menimpa Israel sekarang sudah menjalar ke Yehuda. Sama seperti Israel dan Samaria akan dihukum, begitu juga Yehuda dan Yerusalem. Hal ini yang membuat Nabi Mika amat berat hati. Mika berbuat hal-hal yang aneh. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-8, karena merasa kasihan atas penderitaan yang akan diderita oleh teman-temannya. Sedangkan dalam Mika ayat 10, di sini Mika meratap atas kehancuran kota-kota di Yehuda dengan permainan kata. Misalnya, gulingkanlah dirimu dalam debu, Betle Afra. Istilah untuk debu dalam bahasa Ibrani Arfa. Hampir sama Afra. Yang Mika maksudkan ialah penduduk yang berasal dari rumah debu atau Betle Afra harus menggulingkan diri mereka dalam debu. Demikianlah caranya Mika meratap atas semua kota.
Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui renungan hari ini kita dapat belajar bahwa Allah memanggil para nabi, termasuk orang yang tidak menulis buku, untuk mengingatkan bangsa Israel dan Yehuda akan dosa-dosa mereka dan perjanjian Allah dengan mereka. Upaya penyampaian pesan melalui para nabi menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi Israel dan Yehuda. Dia mengharapkan umat pilihannya untuk berbalik dari dosa dan kembali kepadanya dengan tulus. Dia memberikan anugerah demi anugerah kepada umatnya melalui risalah para nabi untuk memberi kesempatan untuk bertobat. Namun pesan Tuhan melalui para nabi tidak dapat dipahami oleh bangsa Israel dan Yehuda yang sangat terikat dengan dosa. Namun Tuhan tidak menyerah. Tuhan menyediakan jalan keselamatan melalui kehadiran anaknya di dunia. Melalui setiap pesan yang kita dengar hari ini oleh Mika pasal 1, ingat dan dengarkanlah baik-baik serta lakukan bahwa kasih Tuhan kepada kita juga tersembunyi di sana. Seperti Tuhan memakai Mika untuk membawa kembali Israel dan Yehuda kembali kepadanya, demikian juga Tuhan di masa kini memakai banyak hamba Tuhan maupun pribadi-pribadi yang Tuhan utus untuk menegur dan membawa kita kembali kepada Tuhan. Ingat, Tuhan memanggil kita untuk hidup dekat dan bersekutu dengannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan untuk belajar dari Mika yang Kau utus untuk menegur dan membawa kembali bangsa Israel dan Yehuda kembali kepadamu. Demikian juga kami umat-Mu di masa kini berefleksi bahwa begitu besar kasih-Mu bagi kami sehingga Engkau tidak pernah menyerah akan hidup kami yang selalu saja kecenderungannya berbuat dosa. Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal untuk hidup kami, dan di masa kini Engkau juga tetap memakai banyak hamba Tuhan dan pribadi-pribadi untuk terus menegur dan memimpin kami berjalan sesuai rencana-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tak tertandingi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur.